Shalom, selamat datang di ibadah online GBI Margonda. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Pastinya luar biasa di dalam Tuhan. Sebelum memulai ibadah online kita, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tetap nantikan ibadah online GBI Margonda minggu depan pada tanggal 1 November 2020 di YouTube GBI Margonda. Karena akan ada pelayanan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Rudi Suhendra. Jangan sampai kelewatan ya. Selanjutnya, Divisi Anak GBI Margonda tetap melaksanakan ibadah anak sekolah minggu dengan memberikan materi pengajaran disertai nyanyian dalam bentuk PDF yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp Orang Tua Hebat. Yuk, orang tua yang dikasihi Tuhan, kita bimbing anak kita untuk menjadi prajurit Allah. Segera bergabung dalam grup WhatsApp Orang Tua Hebat. Untuk informasi lebih lanjut dan cara bergabung, bisa langsung hubungi kakak sekolah minggu dengan nomor yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Shalom semua orang tua dan anak hebat. Kami dari Divisi Anak GBI Margonda. Semangat terus ya ibadah online di rumah bareng keluarga. Wah, sebentar lagi kita mau merayakan Natal nih. Semua pasti senang. Siapa yang mau dapat hadiah Natal, angkat tangannya tinggi-tinggi sambil bilang, yes, yes, yes. Ayo kumpulkan poin rewardmu. Kakak-kakak sekolah minggu akan kirimkan hadiahmu. Cara mengumpulkan reward gampang banget. Pertama, kirimkan form perkembangan rohani anak dalam 1 bulan. Kamu dapat 50 poin. Kedua, kirimkan foto kreativitasmu setiap minggu, kamu dapat 10 poin lagi. Ketiga, kirimkan fotomu waktu ibadah online di rumah bersama keluarga, kamu dapat tambahan 10 poin. Keempat, kirimkan jawaban kuis Alkitab hebat setiap minggu dan kamu pun dapat 10 poin. Kelima, kirimkan video menghafalkan ayat emas setiap minggu, bisa pakai voice note, kamu dapat tambahan 10 poin. Oke, kami tunggu video dan fotomu ya. Dan kirimkan ke call center Divisi Anak di nomor 0838 5779 0605. Kakak ulangi ya, 0838 5779 0605. Oke, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Bagi Junior Church, jangan lupa hari ini diadakan ibadah perdana melalui Zoom meeting pada jam 3 sore. Adik-adik jangan lupa ikutan ya.
Kemudian, bagi Bapak Ibu, teman, atau saudara yang memiliki pergumulan, masalah, atau penyakit yang butuh didoakan, dapat langsung mengirimkan pesan WhatsApp ke call center GBI Margonda dengan nomor di bawah ini. Nanti, pada hari Senin sampai dengan hari Jumat, jam 2 sampai dengan jam 5 sore, akan ada pendoa kami yang akan mendoakan dan memberikan semangat kepada Bapak dan Ibu. Kiranya Tuhan Yesus menyertai. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan, persepuluhan, maupun ucapan syukur, bisa langsung transfer melalui Bank BCA GBI Margonda dengan nomor rekening yang tertera di layar Bapak dan Ibu. Atau Bapak Ibu juga bisa scan QR Code menggunakan aplikasi keuangan digital seperti yang tertera di layar Bapak, Ibu, Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu. Amin. Yang terakhir, mungkin saat ini kita belum dapat bertemu dengan saudara-saudara kita di gereja. Tetapi, kita masih dapat menyapa dan memberikan semangat kepada jemaat GBI Margonda. Bagaimana caranya? Yuk kita bikin video berdurasi 1 menit yang isinya adalah ucapan selamat hari Minggu sekaligus memberikan semangat kepada jemaat GBI Margonda. Untuk info selanjutnya dan juga cara pengiriman video, dapat langsung mengirimkan pesan WhatsApp ke call center GBI Margonda di nomor di bawah ini. Ditunggu ya videonya. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mari kita siapkan hati, kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan mendapatkan berkat dari Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara, mari kita mendeklarasikan bersama-sama Pentakosta ketiga, supaya kita bisa mengerti, memahami, dan mengalaminya. Mari kita bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom. Di tengah-tengah mungkin keadaan yang tidak menentu, tapi kalau kita masih bisa beribadah di tempat ini atau di rumah-rumah ataupun dimanapun saudara berada, kita bersyukur Tuhan Yesus tetap baik atas gerejanya. Kalau setuju boleh katakan amin saudaraku. Haleluya, kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Katakan haleluya.
kuasa kekuatan bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Amin. Oh, Yesus. Keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta, dan Anak Domba, kemuliaan, hikmat, syukur, hormat, kuasa, kekuatan, hormat, kuasa, kekuatan, hormat, kuasa, kekuatan bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya, bagi Allah selama-lamanya. Oh, bagi Allah selama-lamanya.
percaya melalui keadaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas kita, atas keluarga kita, atas bangsa kita. Satu hal yang kita yakin dan percaya, bahwa keselamatan dari Tuhan pasti terjadi. Yang setuju katakan amin. Sebab oleh darah domba Allah, oleh kesaksian setiap kita, iblis dikalahkan, kuasa diruntuhkan. Yang setuju sorakan haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman.
Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan melalui hamba-Nya, saudara. Mari angkat hati kita, angkat suara kita sembah Dia. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Tuhan mulia, Engkau hadir di tempat ini. Haleluya, Yesus Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata
Katakan sebab Tuhan mulia. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Katakan lebih lagi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya semua kita baik-baik dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Return to Eden masih menjadi tema kita saat ini. Yang artinya setiap kita menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan salah satu rencana Tuhan dalam hidup kita adalah hidup yang berbuah. Karena itu tema pembahasan kita saat ini adalah hidup yang berbuah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hidup yang berbuah adalah menjadi rencana dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kita diciptakan untuk menyembah Dia, untuk bersekutu dengannya, selalu tinggal di dalam Tuhan, selalu senantiasa intim dengan Tuhan. Karena itu firman Tuhan ini menegaskan kepada kita, supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Artinya, supaya hidup kita senantiasa kudus, menghasilkan buah-buah roh, memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Kita hidup sebagaimana Yesus hidup. Itu rencana Tuhan dalam hidup kita, bahkan dari awal penciptaan. Karena itu Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Dia. Tuhan mau supaya manusia itu terus mengenakan rupa dan gambar itu dalam hidup mereka, bahkan melahirkan anak cucu yang sama, yang serupa, memiliki gambar dan rupa Allah dalam hidup mereka, memiliki karakter Kristus. Tetapi sayang, manusia itu jatuh ke dalam dosa oleh karena ketidaktaatan, pemberontakan mereka kepada Allah.
Tetapi Tuhan kita tidak berhenti sampai di situ. Oleh karena kasih-Nya, oleh karena kebaikan dan anugerah-Nya atas kita, Bapa mengutus anaknya Yesus Tuhan yang tunggal. Dia datang ke dunia untuk menebus kehidupan kita. Satu kerinduan Bapa kita, supaya kita bisa mengenalkan kembali rupa dan gambar itu dalam kehidupan kita. Ketika kita mengaku mulut kita, Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati kita, kita jadikan Dia Tuhan kita. Pada saat itu, posisi kita berubah. Dari orang berdosa menjadi orang benar. Kita jauh tadinya menjadi dekat. Kita dilahirkan menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi milik Kristus. Tetapi ingat, karakter Allah itu tidak secara otomatis terjadi dalam hidup kita. Ketika manusia diciptakan dari dalam awal penciptaan, secara otomatis gambar dan rupa Allah itu terjadi dalam hidup mereka. Tetapi ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kita, tidak demikian dengan karakter dan rupa Allah itu dalam kehidupan kita. Bukan dalam hidup ini seperti itu. Kadangkala kalau rencana yang pertama gagal, ada rencana kedua. Tetapi dalam rencana kedua, lebih banyak harga yang harus kita bayar daripada rencana yang pertama. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu, di mana kita sudah menyembah Tuhan, di mana Yesus sudah menyelamatkan kita, tetapi karakter Allah itu harus terus berproses dalam kehidupan kita. Karena itulah Tuhan mengizinkan segala pencobaan, tantangan hidup, pergumulan dalam hidup kita. Satu tujuannya, supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Dan itu yang terjadi saat-saat ini sedang kita alami. Bangsa kita alami, bangsa-bangsa alami, semua mengalaminya. Satu tujuannya, menjadi serupa dengan Yesus. Karena itu Bapak Saudara, Bapak Ibu Saudara, tidak ada jalan pintas. Harus kita mau relakan hidup kita, relakan hati kita untuk kita diproses oleh Tuhan. Nah, saya percaya di dalam setiap proses pasti ada tahapan-tahapannya. Anak kita akan belajar saat ini. Tahapan-tahapan apa saja supaya kita berbuah di dalam Tuhan. Tahapan yang pertama adalah pembaharuan pikiran. Dari ayat yang sudah kita baca tadi di dalam Roma 12 ayat 2-nya dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam kitab King James Version, kata pembaharuan budi ditulis renewing of your mind, yang artinya pembaharuan pikiranmu. Dan kalau saya ulang kalimatnya akan menjadi seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi pembaharuan pikiran itu sangat penting dalam kehidupan kita untuk berbuah. Mungkin saudara bertanya, kenapa harus dengan pikiran? Di sini saya temukan ada dua alasan kenapa pikiran itu penting dalam kehidupan kita supaya kita berbuah di dalam Tuhan. Alasan yang pertama adalah karena pikiran adalah medan peperangan kita. Di ayat yang sudah kita baca dikatakan demikian, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan dengan kata lain, bahwa oleh pikiranlah maka kita bisa mengerti kehendak Allah, yang baik, yang berkenan, dan yang benar, yang sempurna. Oleh karena pikiran, disinilah peperangannya. Segala sesuatu yang masuk ke dalam kehidupan kita, masuk dalam hati kita, ditentukan oleh pikiran kita. Disinilah peperangannya. Apa yang baik, apa yang benar, ditentukan oleh pikiran kita. Maka di dalam tubuh jasmani kita juga ada satu organ yang berpengaruh dalam kehidupan kita, namanya ginjal. Perhatikan ginjal kita. Ginjal berfungsi untuk menjaga darah kita tetap bersih. Bersih dari racun-racun, bersih dari kelebihan garam, bersih dari limbah-limbah hasil metabolisme kita. Sehingga setiap hasil metabolisme kita tidak masuk ke darah kita. Lihat di sini. Ketika ginjal kita baik, maka sehat tubuh kita. Kita bisa menikmati hari-hari kita. Menikmati dengan sukacita. Tetapi ketika ginjal kita sakit atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka tubuh kita akan menjadi sakit. Bahkan bisa membuat kematian jasmani kita. Setiap panca indera kita, mata kita,
telinga kita, panca indera yang lain, menangkap setiap pesan dan disampaikan kepada setiap kita lewat pikiran. Dan oleh pikiranlah semua itu diproses, dianalisa, ditimbang. Mana yang boleh masuk ke hati kita, mana yang tidak boleh masuk. Di sini peperangannya. Jadi yang menentukan adalah pikiran kita. Karena itu pikiran sangat penting di dalam kehidupan rohani kita. Itu alasan pertama. Dan alasan kedua adalah kenapa pikiran itu penting dalam kehidupan rohani kita. Yang kedua adalah karena setiap tindakan kita, perbuatan kita adalah manifestasi dari hati dan pikiran kita. Kita lihat firman Tuhan. Di dalam Kolose 1 ayat 21 dikatakan demikian. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiranmu seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Lihat di sini. Yang memulai kita memusuhi Allah dimulai dari mana? Dari perbuatan atau dari hati dan pikiran? Firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa kita memusuhi Allah dimulai dari hati dan pikiran kita. Lihat di sini. Segala tindakan kita, segala perbuatan kita ditentukan oleh apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Jadi sangat penting pikiran ini untuk menentukan hidup matinya rohani kita di dalam menjalani kehidupan kita sehingga kita dapat berbuah. Dan itulah apa yang sudah kita bahas. Itulah yang sesungguhnya terjadi di dalam awal kejatuhan manusia di awal penciptaan. Mari kita lihat firman Tuhan. Di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Dikatakan firman Tuhan di sana seperti ini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Lihat di sini. Saya sungguh percaya Tuhan Allah kita tidak secara kebetulan membuat nama pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan saya terlalu yakin bahwa itu ada hubungannya dengan pikiran. Karena pengetahuan yang baik yang jahat berhubungan dengan pikiran. Kita lihat selanjutnya. Di dalam Kejadian 3 dimulai dari ayat pertama, ini kisah kejatuhan manusia. Di ayat yang pertama dikatakan demikian. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Perhatikan di sini. Bahwa iblis berusaha untuk selalu mencuri perhatian kita. Sehingga fokus kita berpaling daripada rencana Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Setelah dicuri perhatiannya, dia mau tahu isi hatinya. Tentu dalam kasus ini adalah isi hati Hawa. Maka dia plesetkan firman Tuhan dengan suatu pertanyaan. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Hawa merespon. Dia tahu ada yang salah, apa yang diucapkan oleh si iblis itu untuk dia. Maka dia katakan di ayat yang selanjutnya, di ayat yang kedua. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon-pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Perhatikan di sini. Ketika dia dicuri perhatiannya, dia mau tahu pikiran dan hatinya. Dari mana bisa dia tahu? Dari perkataannya, dari tindakannya. Karena iblis tidak bisa membaca hati dan pikiran kita. Dari sini ketahuanlah apa menjadi pikiran daripada Hawa. Di sini Hawa menambahkan sesuatu kata, yaitu ataupun raba yang tidak ada dalam firman Tuhan. Hal ini menegaskan apa buat kita? Bahwa dalam hal ini Hawa tahu firman Tuhan tetapi tidak memahaminya. Maka dia menambah-nambahkan firman Tuhan. Sekarang iblis tahu apa menjadi pikirannya dia. Setelah dia curi perhatiannya, dia tahu pikirannya, dia berusaha untuk menguasai pikirannya. Maka di ayat selanjutnya, di ayat yang keempat dikatakan demikian. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lihat di sini.
dia berusaha untuk menguasai pikirannya. Dia curi perhatiannya, dia tahu pikirannya, dikuasai pikirannya, dan tidak berhenti sampai di situ. Dia kuasai hatinya. Maka terjadilah di sini peperangannya. Dan kasus ini, dalam kisah ini, Hawa kalah. Ketika sudah dikuasai pikirannya, maka hatinya pun dikuasai. Maka terjadilah di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Lihat di sini, akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Dimulai dari mana? Dari pikirannya, turun ke hatinya, menjadi tindakannya dalam kehidupannya. Ini polanya. Jadi iblis mencoba memulai dan mencuri perhatiannya. Dia mau tahu isi hatinya apa, itu pikirannya apa. Dia mau dikuasai pikirannya. Ketika dikuasai pikirannya, hidupnya dikuasai. Ketika hidupnya dikuasai, akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka melakukan kehendak iblis dan memberontak kepada Allah. Lihat, maka pikiran itu di situ sangat penting yang menentukan hidup matinya rohani kita. Mari kita renungkan ini. Apa sih yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya? Membuat manusia lebih unggul dan lebih mulia dari ciptaan yang lainnya. Salah satunya adalah pikiran. Karena manusia adalah makhluk yang berpikir. Penemuan-penemuan yang terbesar yang pernah ada dari zaman manusia ada. Dimulai dari mana? Dari pikiran. Atau sebaliknya, kejahatan-kejahatan yang pernah kita dengar, yang pernah kita lihat, dimulai dari mana? Pikiran. Karena itu kita tahu pasti, pikiranlah yang menentukan hidup matinya rohani kita, sehingga kita berbuah atau tidak ditentukan oleh pikiran. Karena itu pikiran sangat penting dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, kenapa harus dirubah? Kenapa harus ada pembaharuan? Yang tadi sudah kita jelaskan, bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa, pikirannya sudah menjadi pikiran berdosa. Oleh karena itu perlu dibaharui untuk memiliki pikiran Kristus. Yesus sudah menebus pikiran kita yang berdosa. Yesus menebus hidup kita sehingga kita bisa mengenakan kembali pikiran Kristus itu di dalam kehidupan kita. Amin. Dari sini kita belajar bahwa tahapan pertama bagaimana supaya kita bisa berbuah di dalam Tuhan, yaitu pembaharuan pikiran. Sekarang kita masuk ke tahapan kedua untuk kita berbuah di dalam Tuhan. Tahapan kedua adalah tinggal di dalam Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15, 4 dan 5. Dikatakan demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan di sini. Kenapa kita tidak berbuah? Firman Tuhan katakan di sini, karena kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Oleh karena itu kita berbuah, kita harus selalu tinggal di dalam Tuhan. Dalam ayat yang sudah kita baca, ada dua kata, tinggal dan ranting. Kata tinggal, menurut bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia adalah masih tetap di tempatnya, masih selalu ada. Jadi artinya tinggal di dalam Tuhan, bahwa kita selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Maka Tuhan mengibaratkan kita seperti ranting dan dia pokoknya. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Tentu tidak pernah kita melihat ranting jauh dari pokoknya. Atau ranting terpisah dari pokoknya. Karena itu firman Tuhan itu mengatakan apa kepada kita? Bahwa kita harus selalu tinggal di dalam Tuhan, artinya dalam setiap saat dalam kehidupan kita. Baik kita bekerja, baik kita sekolah, atau dimanapun kita ada. Mungkin kita sedang mengendarai kendaraan kita. Kita selalu ada tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Itu artinya. Jadi tidak hari ini ada, atau pagi ada, sore tidak ada, atau hari ini ada, besok tidak ada.
Bukan, tetapi setiap saat dalam kehidupan kita, kita harus tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin saudara berkata, apa mungkin? Kita akan butuh bekerja, kita perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin sekolah dan lain sebagainya. Ya, tapi firman Tuhan tidak mungkin memerintahkan kepada kita yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi saya percaya ketika firman ini katakan kepada kita, bagaimana supaya kita bisa hidup berbuah, tinggal di dalam Tuhan, dan kita pasti bisa melakukannya. Dan hari ini, saat ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa tinggal di dalam Tuhan. Yang pertama adalah miliki pengertian, tinggal di dalam Tuhan, bukan berbicara tentang jasmani tubuh kita, tetapi berbicara soal hati dan pikiran kita. Lihat firman Tuhan di dalam Mazmur ayat 1, ayat 2 dan 3 dikatakan demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Di ayat kedua dikatakan demikian, yang kesukaannya itu berbicara tentang hati, merenungkan Taurat, pikiran kita yang selalu merenungkan firman Tuhan. Dalam arti apa? Artinya setiap kita, hati kita terus, hati pikiran kita terus tinggal di dalam Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terus menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, tetap hati kita melekat kepada Tuhan, dan kerinduan kita, kesukaan kita selalu tinggal dalam hadirat Tuhan, selalu merenungkan Tuhan di dalam setiap saat dalam kehidupan kita. Itu artinya. Karena kenapa? Banyak mungkin beberapa orang, mungkin ada badannya di gereja, tetapi pikirannya dan hatinya ada di tempat lain. Tetapi firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, tinggal di dalam Tuhan maka kita berbuah, yaitu hati pikiran kita terus dipenuhi oleh firman, terus dipenuhi dengan persekutuan dengan Tuhan. Maka saya percaya, maka kita pun akan bisa berbuah-buah dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, bagaimana supaya bisa kita tinggal di dalam Tuhan? Yang kedua adalah, mari kita baca, dimulai ayat 4. Wahyu 2, dimulai dari ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah jatuh meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kekedianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Perhatikan di sini, bahwa bagaimana supaya kita bisa tinggal di dalam Tuhan? Lihat di sini. Miliki kasih yang semula. Karena hanya dengan kasih yang semulalah maka kita bisa bergairah dengan Tuhan. Oleh hanya kasih dengan semulalah maka kita bisa punya kerinduan, ada hasrat yang dalam hati kita untuk senantiasa tinggal di dalam Tuhan, untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan, untuk selalu merenungkan firman Tuhan. Hanya karena hati yang bergairah, memiliki kasih yang mula-mula, maka kita bisa tetap tinggal bisa dimanapun kita berada. Perhatikan ketika kita percaya, ketika kita dilahirkan kembali, ketika kita pertama kali di mana kita mengenal Tuhan, bagaimana hati kita menggebu-gebu sama Dia, bagaimana hati kita selalu rindu kepada Dia, rindu baca firman-Nya, rindu berdoa, rindu melakukan hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, supaya hati kita selalu bagaimana Tuhan senang dalam hidup kita. Perhatikan di sini. Miliki kasih yang mula-mula itu. Kenapa harus kasih mula-mula? Karena tanpa kasih mula-mula, segala apa yang kita lakukan akan menjadi kebiasaan. Tanpa kasih mula-mula, segala apa yang kita kerjakan itu akan menjadi rutinitas. Segala kebiasaan, rutinitas, acara-acara agamawi itu tidak membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi ketika ada gairah, ada cinta terus yang menggobar di dalam hidup kita akan Tuhan, itu membuat kita akan bertumbuh dan berbuah-buah lebat di dalam Tuhan. Jadi bagaimana supaya kita bisa tinggal di dalam Tuhan? Yang pertama tadi, memiliki pengertian bahwa tinggal di dalam Tuhan bukan berbicara tentang tubuh jasmani kita, tetapi berbicara tentang hati dan pikiran kita. Dan yang kedua, bahwa miliki terus, pertahankan terus, hidup terus di dalam kasih yang mula-mula. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar pada saat ini bagaimana supaya kita hidup berbuah di dalam Tuhan. Yang pertama, tahapan pertama adalah pembaharuan
pikiran kita. Dan yang kedua adalah, tahapan kedua adalah, yaitu tinggal di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Dan saya percaya apa menjadi kerinduan Tuhan dalam kita, semua digenapi sempurna. Kenapa? Roh Kudus sudah diberikan kepada kita untuk menolong kita, untuk membuat kita berbuah. Dia akan tuntun kita, Dia akan ajari kita, Dia akan ingatkan kita, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga rencana-rancangan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Percaya, kita bisa di dalam nama Yesus, karena Dia sudah tebus hidup kita. Kita bisa karena Dia kerinduannya, di mana dikembalikan rupa gambar Allah itu dalam hidup kita, sehingga hidup kita berbuah-buah bagi Kristus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, dan biarlah terus kita bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Tuhan. Amin. Sekarang kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih karena Kau sudah mengajar kami Tuhan, supaya hidup kami berbuah di dalam Tuhan. Karena itulah menjadi kerinduan merencanamu atas kami. Tuhan, Kau sudah mengajar kami untuk memperbaharui pikiran kami. Bahkan Kau mengajar kami selalu tinggal dengan Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, dimanapun kami ada. Kami tahu ada Roh Kudus yang membuat kami bisa, Tuhan. Di mana ada Roh Kudus yang terus menguatkan kami, mengajar kami, menuntun kami, sehingga setiap kami bisa serupa dengan gambar dan rupa-Mu, memiliki karakter-Mu, menghasilkan buah-buah di dalam Engkau, ya Tuhan. Ada suatu kepastian bagi kami bahwa Engkau yang menjamin hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Kau memberkati umat-Mu Tuhan, yang mendengarkan Tuhan, yang bersama-sama kami ibadah saat ini. Biarlah hidup mereka, terus pikiran mereka dibaharui, di mana terus kerinduan yang dalam akan Tuhan nyata atas hidup mereka, dan buah-buah itu nyata dalam kehidupan mereka. Berkati setiap umat-Mu dalam setiap keluarga, pekerjaan, apa mereka kerjakan Tuhan berhasil, dan supaya nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Bagimulah hormat, bagimulah pujian kekal selamanya. Di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Rahmat kasih karunia, kita berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.